adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Renita Buruk Purba, NPM 2001 01 0010. Kakak dari kelas PGS 1, Prodi PGSD, kakak dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini kakak akan menjelaskan tentang permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan simbolisasi dari pengetahuan yang turun-temurun dan mempunyai bermacam-macam fungsi atau pesan di baliknya. Secara umumnya, permainan tradisional adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna untuk memperoleh kegembiraan. Jenis permainan tradisional bermacam-macam ya adik-adik. Yang pertama itu ada permainan engkrang. Permainan engkrang awalnya populer di daerah Jawa Barat karena seru dan menarik. Permainan tradisional engkrang kemudian dimainkan oleh anak-anak, tetapi tidak banyak lagi. Peraturan dan cara bermain engkrang ya adik-adik. Yang pertama itu bermain engkrang menggunakan sepasang bambu, lalu dibuat tumpuan sebagai alas kaki. Gunakan bambu atau sesuatu yang tinggi untuk berlatih naik ke tumpuan. Sembari menjaga keseimbangan, angkat batang bambu secara bergantian ketika kaki mulai melangkah. Aturan perlombaan engkrang cukup sederhana ya adik-adik, yaitu siapa cepat sampai di garis finish, dialah pemenangnya. Tentunya tanpa terjatuh dianggap gugur. Yang kedua itu ada permainan tradisional engklek ya adik-adik. Engklek adalah salah satu permainan tradisional anak Indonesia sejak zaman dahulu. Permainan ini banyak disukai anak-anak perempuan. Namun engklek juga sangat menyenangkan dimainkan bersama anak laki-laki. Jadi tidak hanya anak perempuan yang bermain engklek ya adik-adik. Di Indonesia permainan engklek mulai dikenal sejak zaman Belanda. Aturan dan cara bermain engklek ya adik-adik. Permainan engklek dapat dijalankan dengan jumlah pemain minimal 2 orang. Sebelum permainan dimulai, denah petak dibutuhkan sebagai media bermain. Petak dibuat dalam bentuk persegi yang dibagi menjadi beberapa bagian. Peraturan permainan engklek adalah pemain menggunakan kakinya untuk menapak setiap petak yang tersedia serta menyesuaikan bentuk petak. Ada kalanya pemain diharuskan menggunakan satu kaki ketika menginjak petak dan menggunakan 2 kaki ketika menginjak petak-petak tertentu. Jika dilanggar, meskipun tidak sengaja, pemain akan didiskualifikasi. Diskualifikasi juga berlaku jika pemain menginjak garis-garis petak. Dengan demikian, pemain akan bertukar posisi. Dalam permainan engklek, pemenang ditentukan dengan jumlah petak yang diperoleh pemain. Siapa yang mendapat petak terbanyak dan tercepat, dialah pemenangnya. Bermain engklek selain sebagai hiburan anak-anak, juga dapat melatih keseimbangan dan ketangkasan. Yang ketiga itu ada permainan tradisional petak umpet ya adik-adik. Permainan petak umpet bisa dikatakan permainan yang sangat legendaris. Pasalnya seluruh bagian dunia memainkan permainan tradisional petak umpet. Berdasarkan informasi yang tercatat dalam sebuah karya tulis orang Yunani, permainan petak umpet diketahui sejak zaman dahulu. Salah satu buktinya adalah karya tulis tersebut ditemukan pada awal abad kedua. Itu artinya permainan petak umpet memang ada sejak lama. Meski telah diketahui bahwa permainan ini sudah ada sejak zaman dahulu, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan asal mula permainan petak umpet. Di Indonesia, permainan petak umpet memang sudah ada sejak dulu. Peraturan dan cara bermain petak umpet ya adik-adik. Salah satu serunya bermain petak umpet adalah bisa mengajak banyak teman-teman ya adik-adik. Permainan petak umpet dimainkan minimal 3 orang.
Cara bermainnya juga sangat sederhana. Kita bisa melakukan ompimpang terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang bertugas untuk berjaga. Jika sudah ditentukan, anak-anak lainnya kemudian bersembunyi. Sebelum mulai mencari, biasanya anak yang berjaga akan menghitung dari 1 sampai 10, lalu mulailah dia mencari. Sekian yang dapat kakak jelaskan, semoga bermanfaat ya adik-adik. Permainannya juga bisa dicoba ya adik-adik. Terima kasih.